Hari ini kita akan mengulas Bluetooth Gamepad Pro 2 dari 8BitDo. Berikut untuk produknya. Melanjutkan dari seri sebelumnya, 8BitDo Bluetooth Gamepad SN30 Pro Plus, seri ini diberi nama Pro 2. Masih dikemas dalam desain sarung kardus yang sama mulai dari depan sampai belakang. Bergaya simpel juga tanpa segel pada bagian kemasannya. Dan kotak kardus bagian dalamnya terasa sangat tebal dan keras. Di bagian dalam kotak, gamepadnya sendiri menempel aman pada sebuah rangka plastik dan dilindungi dengan selembar mika keras bercetak pada bagian atas. Tepat di bagian bawah gamepad terdapat sebuah manual dan sebuah kabel USB tipe C untuk charging. Dan masih sama dengan versi sebelumnya, Gamepad Pro 2 ini juga terbuat dari bahan plastik premium yang keras, bertekstur doff halus dengan cutting yang rapi. Label tulisan 8BitDo dan Pro 2 beserta tulisan lain dicetak pada bodi bagian depannya. Untuk analog dan tombol-tombol lainnya pun terbilang sama. Analognya terbuat dari bahan plastik yang diberi lapisan karet, berdesain cekung tajam dan bergerigi pada tepiannya. Meski terasa halus, namun menghasilkan grip yang kuat pada permukaan jempol, berputar halus dan jika ditekan terasa pas dan tepat. Tombol D-pad juga terasa pas, tidak tajam juga minim akan goyangan, dan berdesain tekstur garis-garis pada setiap ujungnya. Tombol ABXY masih terbuat dari bahan plastik mengkilat dan berwarna merah, membuatnya terlihat begitu menarik. Meski biasanya bahan jenis ini mudah mengundang baret-baret halus, namun tidak dapat dipungkiri, tombol-tombol ini juga menambah kesan mewah, dan saat ditekan, minim suara kliki. Tombol Select, Start, atau Minus Plus terbuat dari bahan karet ala-ala controller game retro zaman dahulu, berbahan karet dan menonjol agak tajam. Tombol trigger mendapat posisinya yang pas. Namun kami merasa bahwa tekanan pada ZL maupun ZR terasa sedikit lebih lemah akan force back-nya. Tombol bintang dan home rata dengan bidang permukaan. Meski demikian, masih mudah ditekan dengan baik. Pada bagian atas gamepad juga masih sama. Terdapat port tipe C untuk charging dan tepat di sampingnya adalah tombol untuk pairing. Sedangkan di bagian bawahnya terdapat 4 buah LED untuk status koneksi. Pada bagian belakang gamepad terdapat tambahan 2 tombol, yaitu P1 dan P2 untuk jari tengah. Jatuh pada posisi yang pas dan jika ditekan terasa tepat. Bodi bagian belakangnya bertekstur lebih kasar untuk menambah grip di tangan, dengan warna yang senada dengan bagian depannya. Masih pada bagian belakang gamepad juga terdapat sebuah kompartemen baterai. Dilengkapi dengan sebuah baterai rechargeable berkapasitas 1000 mAh, gamepad ini pun memberikan opsi untuk menggunakan 2 buah baterai AA jika diperlukan. Dan dalam kondisi baterai terisi penuh, gamepad ini dapat digunakan selama 18-20 jam tergantung pemakaiannya. Dan tepat di bagian bawah kompartemen ini ada sebuah tombol geser untuk memudahkan gamepad dihubungkan dengan platform lain. Gamepad Bluetooth Pro 2 ini dapat dihubungkan dengan platform Nintendo Switch, Android, Mac, juga PC. Caranya, pilih platform yang kita inginkan. Untuk Nintendo Switch, geser tombol ini ke S, kemudian tekan dan tahan tombol pairing. Begitupun dengan platform lain, seperti Android, geser tombol ini ke D, kemudian tekan dan tahan tombol pairing selama 3 detik. Ini adalah aplikasi Ultimate Software. Aplikasi bawaan 8BitDo ini dapat di-download pada Play Store maupun pada App Store melalui smartphone kalian. Hubungkan 8BitDo Pro 2 dengan smartphone kalian via Bluetooth. Kemudian, buka aplikasi Ultimate Software yang sudah kalian download sebelumnya. Aplikasi ini akan mencari gamepad 8BitDo Pro 2. Kemudian, tap pada gambar gamepadnya. Kita akan masuk dalam opsi menu, yaitu button mapping dan more setting. Pada menu button mapping, kalian dapat merubah atau melakukan mapping ulang pada tombol-tombol yang ada, terutama untuk tombol P1 dan P2 yang ada pada bagian belakang gamepad ini. Sedangkan pada menu more setting, kalian dapat membuat 3 profil yang berbeda pada gamepad ini. Dengan masing-masing profil mendapatkan pengaturan untuk mapping tombol, analog, trigger, vibration, sampai makros. Benar-benar pro. Dan masing-masing profil ini dapat kalian ubah melalui tombol profil pada bagian depan gamepad. Dalam keadaan standar atau default, gamepad ini terasa hampir sama dengan seri pendahulunya. Secara overall, mudah untuk di-pairing, minim akan lag dan sangat mampu memenuhi kebutuhan standar dalam bermain game. Sensor motionnya pun masih sama, terasa halus dan bekerja dengan cukup baik di semua sudut kemiringan. 2 tombol di bagian belakang untuk jari tengah, tombol geser untuk pairing, ditambah dengan adanya mode pengaturan yang dapat diakses langsung dari smartphone, rasanya kami cukup kesulitan untuk membuat catatan kecil dari gamepad ini. Kecuali masih samanya tombol trigger yang kurang mendapat force dan juga feel gamepad yang sedikit terasa ringan. Namun itu semua hanyalah pendapat pribadi kami.
Lubang-lubang pada bagian atas dan bawah gamepad ini juga masih sama. Artinya, smartphone holder di seri sebelumnya, yaitu di seri SN30 Pro Plus, dapat digunakan juga pada Pro 2 ini. Dengan panjang sekitar 16 cm, lebar 10 cm, tebal 6 cm, dan berat sekitar 224 gram, Bluetooth Gamepad Pro 2 ini dibanderol dengan harga sekitar Rp650.000 dan sangat layak dibeli bagi kalian yang mencari gamepad multiplatform berkualitas baik dan memiliki fitur profile dengan pengaturan yang lebih. Sedangkan bagi kalian yang tidak memerlukan setting lebih dari sebuah gamepad, harga yang lebih terjangkau, namun dengan performa dan kualitas standar seperti Pro 2 ini, gamepad 8BitDo versi sebelumnya, yaitu versi SN30 Pro Plus, dapat dijadikan pilihan yang tepat. Demikian review kita hari ini untuk Bluetooth Gamepad 8BitDo Pro 2. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.